Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat libur? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang bersumber dari kisah nyata. Film ini mengisahkan seseorang pemuda master matematika dari India. Tanpa berlama-lama, ini dia Super 30. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda. Ia menceritakan bahwa pendidikan telah mengubah hidupnya, dan itu semua disebabkan oleh gurunya yang sangat menakjubkan. Dikisahkan di Patna pada tahun 1996, berfokus kepada seorang pemuda yang mendapatkan gelar juara 1 Olimpiade Matematika. Namanya adalah Anand Kumar. Menteri Pendidikan yang sedang berpidato menyampaikan bahwa ia siap 24 jam menerima siapapun yang butuh bantuannya, termaksud Anand. का फर्स्ट प्राइज जाता है आनंद कुमार को। Road to heaven. Education is road. This is joke. Setelah dari tempat itu, Anand berlari untuk menemui kekasihnya bernama Supriya, lalu menunjukkan medali yang ia dapat, dan mengatakan ia akan melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Setelah dari sana, Anand menaiki kereta api lalu pergi ke perpustakaan di sebuah sekolah. Anand membaca buku matematika yang ditulis oleh orang barat, dan berusaha memecahkan rumusnya. Namun belum lama ia membaca, datang seorang bapak-bapak mengusirnya keluar, sebab Anand bukan murid sekolah itu. Seorang office boy di sana memberinya saran agar pergi ke suatu tempat yang akan memberinya jurnal gratis seumur hidup. Lalu Anand pergi dan dapat menyelesaikan rumus itu dengan sempurna. Setelah berhasil, Anand berlari menuju saudaranya bernama Pranav yang sedang berlatih bermain biola. Anand meminjam uang untuk mengirim hasil temuannya ke Oxford melalui kantor pos. Dari kejauhan terlihat seorang pria yang mengayuh sepedanya. Ia adalah ayah Anand, bernama Rajendra, yang bekerja sebagai tukang pos. Melalui ayahnya, Anand mengirim hasil temuannya. Namun temannya Rajendra berkata hanya anak raja yang akan menjadi raja. Lalu Rajendra membantahnya dengan mengatakan zaman sekarang yang cocok memerintah maka ia akan jadi raja. ये अंग्रेज लोग इसी तरह से ये लो 50, ये लो 5। राजे का बेटा राजा बनता है, बुझाया? समय बदल गया है। Beberapa hari berikutnya, terlihat Rajendra yang terburu-buru memberikan uang kepada istrinya untuk mengadakan pesta. Mereka sangat bahagia termasuk juga Anand yang mendapat surat bahwa ia diterima berkuliah di Oxford. अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे बच्चा को बता। Anand lalu pergi ke perpustakaan untuk berterima kasih kepada office boy, sebab berkat informasi darinya ia bisa memecahkan masalah rumus dan diterima berkuliah di luar negeri. Supriya yang mendengar Anand diterima di luar negeri langsung memperkenalkan ayahnya kepada Anand. Ayahnya pun menyetujui hubungan mereka. Akan tetapi kebahagiaan itu pun tak berlangsung lama. Anand dan ayahnya yang sudah sampai di rumah Menteri Pendidikan harus kecewa lantaran janji menteri yang ia ingkari. Anand tak mendapat bantuan sepeser pun untuk biaya ke luar negeri. पैसे के चक्कर में भूल कभी नहीं पड़ना। हम अच्छे अच्छे लोगों को पैसा। हम समझा नहीं पा रहे हैं। वो आप जी वेरी गुड, जाओ कैम्ब्रिज जाओ, जल्दी साला पानी लाओ। चलो भाई, अभी हटाओ।
Ayahnya telah berusaha ke sana kemari, namun hasilnya nihil. Hingga duka pun menyelimuti keluarga mereka dengan perginya sang ayah untuk selamanya. Anan yang sejatinya adalah tulang punggung keluarga harus mengubur dalam-dalam cita-citanya dan bekerja sebagai penjual kerupuk. Ketika Anan sedang berjualan, tak sengaja ia disenggol oleh sebuah mobil. Pemiliknya pun keluar, ia bernama Lalan, seorang pejabat di sana. Ia mengenali Anan lalu meminta maaf. Sadar akan kecerdasan Anan, Lalan langsung membawanya ke rumah dan menawarinya mengajar di tempat les Anan yang berisikan orang-orang kaya, agar orang-orang India itu bisa masuk ke universitas ternama di India. Anan pun menerimanya dengan gaji yang sangat besar. Seketika kehidupannya pun berubah dan membuatnya lupa siapa ia sebenarnya. Ia terlena dengan uang yang didapatnya, sampai melupakan prinsip hidup ayahnya. Sepulang ia mengajar, ia melihat seorang anak tukang becak sedang belajar, lalu ia menghampiri anak itu. Ia melihat bakat anak itu yang sangat luar biasa, dan bertanya kepada ayahnya mengapa tak melanjutkan sekolah. Jawaban ayah inilah yang membuat Anan tersadar. Ia mengatakan bahwa pendidikan di India sangat mahal dan ia tidak memiliki uang sama sekali. Lalu ia menceritakan kisah Mahabharata di mana ada seorang anak yang lebih jago memanah dari Arjuna. Namun ia disuruh memotong jarinya agar Arjuna bisa tetap menjadi pemanah terbaik. Sebuah tradisi yang tak akan pernah berubah, bahwa anak raja akan tetap menjadi raja. Hal itu membuat Anan berhenti mengajar di tempat kursus Lalan dan memutuskan untuk membuat sekolah gratis untuk anak-anak miskin. Dengan berhentinya Anan, membuat tempat les itu pun terancam, dan banyak murid yang keluar dikarenakan murid tak mau diajar kecuali Anan yang mengajar. Supriya pun memutuskan hubungan mereka karena Anan tak bekerja lagi, lalu menikah kepada pria kaya. Dengan berhati Anan harus menerimanya. Berita pun tersebar luas, banyak dari anak-anak miskin datang ke tempat Anan, tetapi hanya 30 oranglah yang akan diterima. Lalu datanglah Lalan mencoba merayu Anan untuk kembali mengajar. Namun Anan menolaknya. Lalan pun tak dapat melanjutkan bisnis kotornya, dikarenakan para murid hanya mau diajari oleh Anan. Lalu Lalan mengatakan perang kepada Anan. Semenjak hal itu, Anan terus-menerus diteror oleh Lalan. Namun Anan tetap tegar dan bersemangat. और मन में ही फॉर्मूला बना है। वो जो फुग्गा चुराया था ना मुर्गी। Sampai pada masanya, Anan sudah kehabisan uang untuk memberi makan muridnya. Pada akhirnya, ia mendatangi Lalan. Lalan akan membiayai sekolah Anan selama 3 bulan. Dengan syarat, murid-murid Anan akan bersaing bersama murid Lalan. Jika Anan kalah, ia harus kembali mengajar. Lalu Anan pun menerima tawaran itu dengan menandatangani sebuah surat perjanjian. Setelah kompetisi selesai, Anan menunggu hasil dari kompetisi itu. Lalu datanglah Supriya bersama suaminya yang memegang surat perjanjian itu. Dan hasil pun diumumkan, di mana sekolah Lalanlah yang menang dalam kompetisi itu. Anan yang hendak mengumumkan bahwa ia akan kembali mengajar di tempat les Lalan dihadang oleh wartawan. Wartawan itu mengatakan untuk menunjukkan bukti surat perjanjian. Namun Supriya telah menyembunyikan surat itu. Hingga kesempatan itu dimanfaatkan Anan untuk menyangkal perjanjian itu. Dan Anan berterima kasih kepada Supriya karena telah membantunya. लाइन में हमको इतना पीछे ढकेल दिया आपने।
Di sekolahnya, Anan menanyakan kepada muridnya kenapa ia bisa kalah. Lalu muridnya menjawab, mereka tak percaya diri dengan bersaing dengan orang kaya. Anan lalu mengajak muridnya ke warung makan. Di sana Anan berkata kepada pemilik warung makan bahwa warungnya akan tutup dalam 1 tahun. Disebabkan perhitungan yang salah, Anan yang seorang mati-matikawan menghitung lalu memberikan solusi, tetapi dengan syarat pemilik warung harus memberinya makan selama 3 bulan. Satu masalah pun bisa terselesaikan. Di tempat lain, Lalan dimarahi oleh Menteri Pendidikan karena bisnis kotor mereka akan hancur. Lalu Lalan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Anan. Peranap yang khawatir kepada Anan meminta bantuan polisi, namun polisi tak menanggapinya. Usaha pembunuhan Anan pun hampir terjadi. Anan yang sedang pulang ditembak oleh kedua pria sehingga mengenai perutnya. Orang itu lanjut menembak kepala Anan, namun pistolnya rusak. Anan diseret di rel kereta. Beruntungnya Pranav datang menyelamatkan Anan. Anak buah Lalan pun pulang dan dimarahi oleh Lalan karena tak berhasil membunuh Anan. Lalan menyuruh anak buahnya yang lain untuk membunuh Anan. Dan rencana itu didengar oleh salah satu murid Anan. Ia langsung mencari keberadaan Anan. Anan yang terluka dibawa Pranav ke rumah sakit. Namun dokter yang banyak gaya lantas menghambat mereka. Untungnya ada mas-mas baik hati memanggil dokter lain dan Anan pun bisa tertolong. Siswa Anan yang berlari mendapati Anan di rumah sakit. Lalu memberitahu rencana busuk Lalan. Dengan sigap, siswa-siswa Anan membuat jebakan sesuai yang telah diajarkan oleh Anan, dan mereka pun berhasil menghalau para penjahat itu. Esok pagi pun tiba. Anan yang sudah sembuh mengantar muridnya untuk mengikuti tes masuk universitas terbaik di India. Ujian pun selesai. Anan yang cemas memikirkan murid-muridnya didatangi oleh Pranav dan memberitahunya bahwa ke-30 muridnya berhasil lulus dari tes itu. Di sini Anan menangis sejadi-jadinya. Tangisan itu adalah tangisan haru dan bahagia. Anan membuktikan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru adalah pelita yang menerangi dalam kegelapan tanpa cahaya. Guru yang mampu mencetak orang-orang terbaik adalah guru yang ikhlas berjuang tanpa kenal lelah. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.